kemarin kami mendapatkan informasi dari Deputi Kementerian Koordinator Polhukam yang diperintah oleh Pak Mahfud, Kabupaten Sampang bahwa akan mendapat bantuan PCR, ya, alat PCR. Kemudian berikutnya adalah BLUD. BLUD ini sekitar 5,1. Ini digunakan rumah sakit dan perlu diketahui Bapak Ibu sekalian bahwa Kabupaten Sampang mulai dari bulan Mei itu membentuk yang namanya rumah sakit isolasi, ya, yang kemarin kita tempatkan di BLK, ya, yang dulu tempat balai latihan kerja. Kita modifikasi, ya, alhamdulillah tempatnya sedikit memenuhi syarat, sehingga kita coba modifikasi, kita isi, dan ini sudah berjalan sekitar 2 sampai 3 bulan, ya. Kemudian untuk operasional rumah sakit tersebut kita menggunakan dana BLUD 5, sekian. Ini juga sebenarnya realisasinya sudah ada, hanya bulan Mei kemarin memang masih kosong. Bisa dipercepat Pak Agus? Oke, ini sudah terakhir ini. Ya, oke. Ini beberapa permasalahan yang dihadapi, ini sudah saya sampaikan tadi. Yang pertama adalah terkait dengan respon dan telusur, ya, yang kadangkala juga hambatannya ada di keluarga dan masyarakat. Mereka tidak mau di tracing, ya, tidak mau di rapid dan sebagainya. Ini problem. Sehingga kami mencoba untuk advokasi, ya, melalui gugus tugas, ya. Lagi-lagi kuncinya adalah Klebun. Kemudian yang kedua, masyarakat sudah tidak jujur, ya, karena mereka menganggap bahwa COVID ini adalah aib, ya. Memang stigma COVID ini sangat negatif, ya, di masyarakat. Apalagi dengan adanya berita hoak dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah masyarakat tidak patuh, yang menjadi ancaman kita semua. Kemudian berikutnya adalah tenaga kesehatan banyak yang terpapar, ya. Ini akibat dari masyarakat tidak patuh, akibat masyarakat tidak jujur dan sebagainya. Kemudian timbul kepanikan. Ini yang tidak kita harapkan Bapak Ibu. Moga-moga Sampang ini tetap kondusif dan mudah-mudahan kita bisa mengendalikan COVID ini dalam waktu dekat. Mungkin itu saja Pak Tris, Prof, Pak Wahyudi dan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kami dapat masukan dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Pak Agus. Tadi sempat mati lampu di sini, nggak bisa mengikuti secara utuh. Nanti ada masukan dari Bapak Wahyudi atau TP2D. Selanjutnya mungkin dari Bu Titin, Bu Dr. Titin dari Direktur RSUD Muhammad Jin. Kami persilakan, tapi jangan terlalu lama Bu Titin, 5 menit aja ya. Karena nanti kita ada acara lagi di jam 10. Yang poin-poin aja Bu Titin. Silakan Bu Titin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin yang kami hormati dari TP2D, ada Prof Dar, ada Pak Gufron, ada Pak Suharyanto, dan Pak Kadinkes. Mohon izin, kami ingin menyampaikan mungkin tadi melengkapi apa yang disampaikan oleh Bapak Kadinkes dari sisi penanganan COVID. Yang pertama ingin kami sampaikan bahwa RSUD Dr. Muhammad Zain ini sudah ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan COVID sejak tanggal 28 Maret 2020 melalui SK Gubernur. Kemudian seperti yang disampaikan tadi melalui SK Bupati, ini untuk koordinator penanganan
Halo Bu Tintin. Halo. Halo Bu Tintin. Terputus. Terputus. Bukan terputus. Bu. Bu Tintin. Boleh. Mana? Ya, kita skip aja dulu ya untuk Bu Titin. Mungkin ada masukan dari Pak Wahyudi, Pak Prof untuk dari Dinas Kesehatan. Monggo Pak, dari Pak Prof dulu mungkin, Pak Wahyudi. Silahkan Pak. Prof. Saya mungkin singkat saja. Kemarin saya keliling dapat tugas ke Surabaya, Malang, mampir Cirebon dan Sragen. Mungkin perlu ada petunjuk kepada instansi-instansi, termasuk juga perusahaan-perusahaan dan pabrik-pabrik. Tentukan saja di situ kawasan wajib masker. Sehingga mau tidak mau masyarakat akan bawa masker. Apalagi yang akan mendapatkan layanan-layanan publik itu kalau dia tidak bawa masker dia tidak bisa masuk. Itu saja Pak, saya kira. Kalau berharap masyarakat untuk disiplin sendiri, kalau tidak ada pembatasan dari kita, memang agak sulit. Jadi semua kemarin yang saya masuk di pabrik, di kawasan perusahaan-perusahaan di Jawa Timur itu, semua yang saya masukin itu sudah ada ketentuan kawasan wajib masker, kawasan wajib masker. Sehingga mau tidak mau setiap orang yang masuk di situ pakai masker. Itu saja Pak. Terima kasih. Ya Pak. Makasih Pak Prof. Ya. Mungkin lanjut ke Pak Yudi. Ya, Pak Tris, buat Pak Agus, terima kasih atas paparannya Pak Agus. Kalau saya kasih persamaan, ini perang yang sangat panjang Pak Agus. Jadi perang panjang itu bisa agak tertolong kalau ada vaksin aja. Setelah itu kita wallahu alam bisawab kalau ini. Nah, perangnya juga bukan perang seperti di antara India dengan Cina di perbatasan, tapi ini perang kota udah Pak. Perang total Pak ya. Perang ada di kota itu, benar-betul ada di sekitar kita gitu. Nah, masalahnya perangnya musuh nggak kelihatan itu Pak. Tadi saya agak serius masalah budaya Pak. Memang ya bukan hanya di Sampang ya. Di banyak tempat problem COVID ini memang kata kuncinya di budaya. Untungnya di Sampang itu ada patron clean yang tadi Bapak sebut banyak kelebun. Sama satu lagi kiai Pak. Jadi kalau masyarakat ya saya percaya di Sampang itu masih kuat budaya patron clean itu. Apakah sudah dicoba untuk kasih penjelasan yang sejelas-jelas ya Pak dengan kelebun, dengan kiai. Mungkin bagaimana mekanismenya itu, jadi kasih pencerahan bahwa COVID itu bukan mitos, tapi fakta gitu Pak. Kalau mereka selama ini banyak baca di medsos, ya itu teori konspirasi dan sebagainya. Tapi kalau memang sudah pernah ada event itu, dikasih penjelasan sejelas-jelasnya tentang COVID itu Pak. Ya kasih aja lah gambar-gambar berita yang bagaimana kejadian di Amerika Latin, di Amerika kemarin gitu. Dan mudah-mudahan kalau kelebunnya dan kiainya Pak, kelebun dan kiai dikasih pencerahan sejelas-jelasnya, kita agak ringan untuk ke masyarakatnya gitu. Biarpun ke masyarakat harus tetap juga laksanakan. Itu ya. Jadi kalau memang belum pernah ada forum yang membuat event seperti itu Pak. Jadi didampingi Pak Bupati, disampingi sama Forkominda dan segala macam itu Pak. Jadi dikasih pencerahan sejelas-jelasnya, kasih sampel sejelas-jelasnya. Gitu. Nah yang kedua klaster Pak. Klaster di Sampang ini kan
pernah ada klaster, bukan, di tempat lain ada klaster ini, klaster pasar. Nah, ini nanti bukan dipersiapkan. Saya agak riskan dengan pesantren, Mbak. Pesantren itu. Jadi karena penduduk Sampang akrab dengan pesantren, dan pesantren jumlahnya banyak, dan pesantren juga jemaahnya banyak, itu kalau kita nggak antisipasi, ya mudah-mudahan tidak, Pak ya. Ya, dengan budaya seperti itu, dengan pola hidup seperti itu, dan apalagi peralatan yang belum memadai, saya yakin pesantren itu. Ya, jadi mudah-mudahan tidak gitu, bisa jadi masalah baru. Yang ketiga ini tentang, ya ini kan musim peralihan panas, Pak. Hati-hati juga dengan DBD. Di Jakarta sudah mulai banyak ini. Jadi kita fokus ke COVID atau ada musuh lain gitu, Pak. Nah, jadi ya saya percaya nih teman-teman, kalau di perang ini teman-teman garis depannya itu di tenaga kesehatan. Ya, mudah-mudahan ada perhatian dari Pemda buat tenaga kesehatan gitu. Itu saja Pak Dinkes. Jadi kalau memang belum pernah ada pertemuan dengan Kiai dengan Klebon, nanti saya bantu bicara, ada pertemuan khusus dengan Forkominda, gimana eventnya, kasih penjelasan sejelas-jelas ya Pak, bahwa ini bukan mitos gitu. Berbahaya untuk kelanjutannya. Pertama, perangnya masih panjang sekali, sampai ada vaksin baru kita udah gawe enakan. Gitu. Terima kasih Pak Dinkes. Ya, makasih Pak Wahyudi. Jadi memang perangnya masih sangat panjang, dan kapan berakhir kita belum tahu. Kalau sudah ada vaksin, mungkin baru bisa terdeteksi. Mungkin ada lagi dari Pak Gufron. Halo. Ya, makasih. Halo. Halo. Mohon maaf, ada kendala teknis tadi, lampu mati. Lampu mati. Pak Gufron dulu ya. Oh, nggih, siap Bapak, siap. Ya, kebetulan yang saya sorotin juga mengenai nakes nih. Kebetulan saya di Jakarta sama teman-teman angkatan kuliah itu aktif mengumpulkan donasi untuk APD buat tenaga kesehatan. Karena angka-angkanya menunjukkan sekarang setelah 4 bulan pandemi ini tenaga kesehatan yang kena. Kemarin baca berita 40 tenaga kesehatan, dokter muda di Surabaya positif semua. Di Semarang juga. Di Jakarta ini udah mulai pada tumbang. Tetapi sepertinya pemerintah juga udah mulai nggak punya duit sehingga APD yang dipakai itu tidak layak. Nah mungkin kondisi di Sampang bagaimana? Saya khawatirnya juga begitu ada ledakan angka positif di masyarakat, tenaga kesehatan ternyata tidak punya alat perang yang cukup memadai. Jadi melihat pengalaman di tempat lain, ini bisa menjadi pelajaran. Yang kedua, saya juga memperhatikan angka-angka positif yang melonjak drastis di bulan Juni ini. Saya bandingkan dengan bulan Mei, angka nasional ini ya. Itu 2 minggu di bulan Juni itu naik 17.000 positif nasional. Di bulan Mei padahal 14 hari atau 2 minggu itu naik cuma 7.000. Artinya sekarang kita bukan pada grafik yang melandai, tapi kita ini menanjak. Jadi betul tadi perangnya masih panjang, kita nggak tahu berakhirnya kapan. Karena itu nyambung dengan itu, nyambung juga dengan Prof. Dar dan Pak Wahyudi tadi tentang sosialisasi protokol dasar deh. Protokol dasar ini benar-benar harus dilakukan dengan segala macam cara, tentang rajin cuci tangan, selalu pakai masker, dan selalu jaga jarak. Ini sosialisasinya tidak boleh berhenti sama sekali, karena jangan sampai yang terjadi bukan melandai tapi meledak nanti di Sampang. Karena kan ini tempat lain yang meledak itu kan karena mengabaikan protokol itu, begitu. Sementara vaksin belum ketemu, yang bisa kita lakukan sebagai manusia hanya 3 itu aja. Kemana-mana selalu pakai masker, selalu menjaga jarak, dan selalu rajin cuci tangan. Saya pikir itu yang bisa kita lakukan saat ini, sambil nunggu orang-orang pintar itu menemukan masker, sambil juga kita melindungi tenaga kesehatan kita, karena 4 bulan terakhir bekerja dengan kondisi yang ekstrim seperti ini, pasti mereka juga fatigue, mereka juga terpapar, dan itu sudah angka-angkanya menunjukkan yang seperti itu.
Terus satu lagi tadi yang dari data-data yang disajikan Pak Kepala Dinas, itu tentang klaster ya, klaster yang secara angka. Sebenarnya klaster di Sampang itu apa? Klasternya apa aja nih yang teridentifikasi? Mungkin kalau ada data itu bagus buat kita. Kita mungkin bantu mikir untuk strateginya. Yang kedua juga rapid test nih. Rapid test di tempat umum, seberapa banyak yang sudah dilakukan? Artinya komunitas yang beresiko tinggi itu apa? Kita identifikasi dan apakah kita punya strategi untuk mengambil data-data dengan rapid test di sana. Dan kalau strategi itu kita setujui untuk dilakukan, kapan kita harus eksekusinya? Sehingga kita punya strategi proaktif untuk memutus mata rantai virus ini. Terima kasih dari saya, Pak. Saya kembalikan ke Pak Tris. Monggo, Pak Tris. Ya, terima kasih Pak Gufron. Saran dan pendapatnya mungkin nanti ditanggapi Pak Agus, Pak Suhar ya. Mungkin ada undangan, Pak. Ya, terima kasih Pak Tris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang terhormat ya. Tadi Pak Agus sudah menjelaskanlah panjang lebar ya. Jadi kalau dilihat dari langkah-langkah strateginya ya, saya ucapkan selamat atas kinerja yang sudah bagus ini ya. Namun demikian ya, khususnya Pak Agus ya, saya mungkin dari strategi-strategi itu yang perlu saya mungkin minta masukan atau diberikan saran lah berkaitan permasalahan nih Pak Agus ya. Permasalahan ini ada sekian catatan ya. Yang pertama berkaitan dengan respon dan telusur ya Pak Agus. Nah kalau memang dilihat ya, yang UDP-PDP ini kalau dilihat dari gerakan masyarakat Sampang ini memang khususnya Madura, saya kira kalau tenaga kerja Indonesia itu yang paling besar, paling banyak ya, terutama yang kerja ke luar negeri. Tapi data itu sulit untuk didapat yang betul-betul valid, ya. Sehingga hal ini yang menjadi ya mungkin catatan-catatan yang agak menjadi persoalan, sehingga berkaitan UDP-PDP yang pasti itu berapa itu yang menjadi satu catatan persoalan. Itu yang pertama. Yang kedua Pak Agus ya, dilihat dari komitmen tadi ya, tapi saya tanda tanya ini permasalahan operasional karantina itu. Bagaimanapun lah salah satu ya sarana pendukung ya dalam rangka penanganan yang masyarakat ya terpapar ini memang karantina ini salah satu ya sarana yang sangat dibutuhkan. Nah, kalau operasionalnya ini yang kurang maksimal ya, mungkin dari anggaran-anggaran tadi mana yang kira-kira bisa dipertimbangkan untuk menggeser sehingga betul-betul operasional karantina itu bisa maksimal ya. Jadi apapun alasannya kalau operasionalnya ini tidak maksimal ya otomatis ya kinerja dalam hal pengkarantinaan tidak akan maksimal. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga Pak Gus ya, kalau dilihat tadi ya berkaitan langkah-langkah yang perlu menjadi pertimbangan ya pemakaian masker ya. Kalau ada informasi dari Pak Agus tadi pemakaian masker ya kurang maksimal ya. Kalau melihat ya kejadian-kejadian paling banyak ya klaster yang banyak itu di pasar. Di pasar. Nah, saya usul nih Pak Agus ya, kalau memang sosialisasi sudah banyak melibatkan unsur lapisan masyarakat ya, termasuk tokoh ulama dan tokoh masyarakat ya, yang tidak kalah pentingnya dalam rangka memberi kepastian jaminan ya, pemakaian masker ini memang perlu penegakan bagi masyarakat, terutama yang di pasar, penjual pembeli yang tidak memakai masker ini memang perlu ada penegakan. Ya. Karena provinsi Kabupaten mana di luar Madura itu memang salah satunya penegakan ini yang menjadi salah satu ya keberhasilan untuk ya, penanganan COVID-19 ini. Nah, saya harapkan nanti ya dalam hal penegakan ini tolonglah banyak-banyak melibatkan Pol PP, meskipun saat ini sudah melibatkan unsur terkait, tapi penegakan pemakaian masker ini harus betul-betul ditegakkan, ya. Sehingga selain rapid test nanti berkaitan penegakan untuk pemakaian masker ini salah satu langkah-langkah yang sangat strategis. Dan yang terakhir Pak Gus ya, termasuk yang Bu Titin ya, dari sisi bidang pengawasan lah, tolong ya berkaitan kegiatan-kegiatan ini ya, terutama sisi anggaran, bagian dari pihak 3 maupun dari anggaran BPD maupun dari pusat,
tolong pertanggungjawabannya harus betul-betul baik. Terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suhar, Pak Gufron, Pak Yudi dan Prof. Dar yang telah memberikan respon terkait dengan paparannya Pak Agus ini. Ada beberapa hal yang mungkin yang bisa diringkas. Pak Prof ini perlu penetapan kawasan bermasker, Pak. Jadi mungkin ini di kantor-kantor, di pelayanan umum ini memang harus, Pak. Jadi protokol kesehatan paling utama. Kemudian di Pak Wahyudi memang ada klaster-klaster yang di Sampang ini yang terdeteksi, ada klaster pasar yang saya ketahui, klaster rumah sakit, ada klaster tenaga kesehatan ya. Kemudian yang ada klaster lagi Santos ya. Santos yang saya ketahui cuma 3 itu, Pak. Tapi sekarang melebar sebenarnya, sekarang ini melebar karena sudah diberlakukan pergerakan angkutan kendaraan, sehingga ini masyarakat pakai masker inilah satu yang utama. Kemudian Pak rapid test mungkin ini juga harus dilakukan secara masif Pak Agus, termasuk kami sendiri minta Bapeda juga di rapid test karena mohon maaf Ibu Kaban Bu Hani ini posisinya juga kemarin rapid test reaktif. Jadi sekarang mohon maaf tidak bisa bergabung di sini, isolasi mandiri Pak Wahyudi, Pak Prof Dar, Pak Gufron. Jadi Bu Hani izin 14 hari isolasi mandiri. Nah, kami minta Pak Agus bisa rapid test di Bapeda juga. Mungkin ini Pak Agus dimasifkan rapid test. Kemudian yang disiplin masyarakat, ini memang penegakan disiplin masyarakat ini memang peranan kunci yang bisa menghambat penyebaran COVID-19. Saya kira itu yang dari saya ya catatannya. Mungkin Pak Agus bisa menambahkan ya, Pak Agus. Coba itu Ibu Kepala RSUD kasih kesempatan sebentar. Oh ya, silakan. Bu Titin ya. Mungkin langsung poin aja Bu Titin. Oke, terima kasih. Jadi ini beberapa hal yang kami lakukan persiapan dan kesiapan gitu ya. Di kami memang sudah ada tim cepat tanggap. Kemudian terkait alur pelayanan, kemudian yang paling penting juga pemenuhan sarana prasarana, logistik, dan termasuk yang menjadi perhatian kami adalah terkait dengan pengelolaan limbah dari COVID ini. Jadi untuk tim COVID ini, Bapak, atau tim penereh yang nanti akan menangani pasien ini terdiri dari beberapa dokter spesialis, kemudian juga beberapa tim keperawatan dan tim pendukung, Bapak, dalam rangka untuk penegakan diagnosa maupun untuk pemberian pelayanan kepada pasien. Ini diketuai oleh dokter spesialis paru kami. Jadi ada spesialis jantung, spesialis penyakit dalam, dan yang lain-lain. Ini Bapak, mudah-mudahan mohon doanya semoga kami semua senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan. Ini alur Bapak, jadi ini saya rasa yang sudah implementatif Bapak di kami. Kemudian terkait sarana prasarana Bapak, jadi awal memang untuk datang ke rumah sakit ini kami sudah menyiapkan ruang screening khusus untuk COVID yang memang ini terpisah dari IGD. Kenapa ini kami lakukan untuk memberikan jangan sampai nanti mengurangi atau menghindari kontak penularan dengan pasien COVID. Jadi ini memang kami siapkan tersendiri untuk ruang screening. Kemudian Bapak, di kami karena memang kondisi rumah sakit kami ini desain dan sebagainya memang sebetulnya tidak memungkinkan dari sisi PPI. Kemarin melalui surat keputusan Bapak Bupati ini ada penunjukan BLK, Balai Latihan Kerja ini sebagai salah satu tempat isolasi untuk pasien COVID. Dan ini merupakan bagian yang terintegrasi dengan kami, jadi satu kesatuan dengan rumah sakit. Update saat ini Bapak kami sampaikan bahwa saat ini untuk BLK ini kapasitasnya ada 42 tempat tidur Bapak.
awal pada saat kami buka tanggal 9 April itu sekitar 12 kamar Bapak. Kemudian karena memang kebutuhan, karena pengembangan dengan membuka aula yang saat ini 42 tempat tidur Bapak. Kemudian ini beberapa fasilitas di sana, jadi sudah kami lengkapi dengan CCTV Bapak untuk memudahkan pemantauan pasien oleh petugas, sehingga tidak terlalu banyak kontak, karena ini juga resiko untuk menghindari proses penularan pasien Bapak. Kemudian yang tadi, proses pengembangan yang aula ini juga kami lengkapi dengan fasilitas kamar mandi portable, karena ini menjadi kebutuhan penting juga yang harus ada di ruangan tersebut. Alhamdulillah ini sudah bisa kami tuntaskan semua Bapak. Kemudian kami juga memang kemarin menyiapkan satu ruang buffer sebetulnya Bapak, karena kami khawatir kemarin sempat terjadi overload sehingga penuh, IPLK penuh. Nah ini tetap kami siapkan untuk buffer untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kemudian Bapak, di dalam penanganan COVID ini ada pasien PDP berat ataupun pasien confirm yang memang membutuhkan penanganan secara intensif. Bahkan ada yang sampai membutuhkan ventilator. Nah ini sudah kami antisipasi Bapak, kami sudah siapkan kemarin rehab 2 ruang isolasi bertekanan negatif. Jadi proses pengerjaannya kemarin kita 1 bulan, kontrak 1 bulan kemarin, dan alhamdulillah bisa selesai. Begitu selesai, ruangan ini sudah dipakai oleh pasien dan saat ini sudah bisa digunakan oleh pasien yang memang membutuhkan penanganan secara intensif. Ini Bapak ruangan yang tadi yang kami maksud tekanan negatif. Jadi ini betul-betul ruangan yang memang standar untuk penanganan pasien, dan ini harus kami siapkan karena kami sudah ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan untuk COVID. Sorry Bu, Ibu, Bu yang Dinkes. disampaikan oleh Pak Gufron, logistik ini juga menjadi perhatian kami. Untuk APD, Bapak, kami sampaikan bahwa insya Allah untuk APD saat ini, terutama baju hazmat ini ketersediaannya cukup, Bapak. Mungkin sampai 2-3 bulan ke depan. Kemarin kami dapat bantuan sekitar 3.000, Bapak. Di samping proses pengadaan juga dari anggaran BLUD Bapak. Demikian juga dengan masker, terutama masker N95, masker bedah, insya Allah ketersediaannya sampai hari ini cukup Bapak. Dan ini menjadi komitmen kami untuk bisa menyediakan APD secara cukup untuk teman-teman tenaga kesehatan. Obat juga demikian Bapak, untuk obat antivirus, karena memang obat ini khusus, dan ini kemarin kami sudah mendapatkan bantuan dari Dinas Kesehatan Provinsi, karena obat ini tidak ada di lapangan Bapak, tidak ada di pasaran, jadi kami sudah siap juga dengan obat antivirus. Rapid tadi, jadi di kami untuk rumah sakit ini, pemeriksaan rapid memang ada prioritas Bapak. Sejak awal kami lakukan petugas-petugas yang resiko, kami lakukan rapid secara mandiri, secara internal. Kemudian kemarin ada 250 yang kami lakukan difasilitasi Dinas Kesehatan, 250 tenaga kesehatan, ada 11 yang reaktif ya, yang ini kemudian nanti akan dilanjutkan dengan swab. Ini Bapak, jadi alhamdulillah kami untuk tim tenaga kami sudah memiliki 1 dokter spesialis patologi klinik dibantu dengan analis yang selama ini memang melakukan kegiatan swab Bapak. Dan informasinya ini kami akan mendapatkan bantuan PCR, mudah-mudahan ini bisa betul-betul menjadi supaya nanti pemeriksaan penegakan diagnosa pasien maupun evaluasi kesembuhan pasien ini bisa dilakukan lebih cepat lagi. Kemudian juga Bapak izin kami sampaikan terkait dengan pengelolaan limbah COVID, karena ini juga menjadi perhatian kami. Alhamdulillah, karena kami sudah memiliki insenerator sendiri Bapak yang sudah memiliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi mulai operasional COVID ini kami melakukan pemusnahan secara mandiri melalui mesin insenerator yang ada di kami Bapak. Kemudian
sedikit tentang pemulasaran jenazah, Bapak. Ini yang kemarin juga memang sempat terjadi juga permasalahan sosial dan sebagainya. Alhamdulillah beberapa waktu lalu sudah difasilitasi oleh Bapak Bupati mengumpulkan semua tokoh masyarakat, tokoh agama, terutama dari NU, kemudian MUI dan Kemenak. Alhamdulillah saat ini RSUD sudah bekerja sama, Bapak, dengan 3 lembaga tadi, dan setiap ada kematian pasien COVID yang harus dilakukan protokol COVID, petugas kami didampingi oleh tim pendamping tadi, Bapak, yang terdiri dari MUI, NU, dan Kemenak. Sehingga ini membuat kami menjadi lebih tenang juga, Bapak, dan menjadi untuk memastikan bahwa pemulasaran jenazah itu tidak hanya sesuai dengan protokol COVID, tapi juga sesuai dengan syariat agama, mungkin seperti itu, Bapak. Jadi setiap kali pemulasaran jenazah itu ada minimal 10 orang, Bapak. Jadi petugas pemandiannya itu 2 orang, kemudian kami memfasilitasi juga setiap kasus pemulasaran jenazah harus ada keluarga pasien yang mendampingi. Ini untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan, fitnah dan sebagainya, yang kami fasilitasi dengan APD, Bapak. Kemudian nanti ada sopir ambulan, kemudian tim pemakaman ini 6 orang dari PMI, dan sekarang dibantu ditambah dengan 6 orang dari tokoh agama tadi, Bapak. Nah ini alhamdulillah ini perkembangan yang sangat baik, Bapak, seperti itu. Jadi kami petugas ini bisa melaksanakan tugas dengan lebih tenang lagi. Kemudian ini, Bapak, terakhir ini adalah pasien COVID yang datang ke rumah sakit, Bapak. Mungkin kalau dikombin dengan dinas kesehatan lebih banyak lagi. Jadi ini yang hijau ini yang rawat jalan, Bapak. Jadi kami memang menangani pasien COVID ini sejak sejak bulan Maret, di awal Maret itu untuk rawat jalan ada 38, April rawat jalannya 39, Mei 30. Nah untuk yang rawat inap ini, Bapak, memang semakin banyak, baik itu yang PDP maupun yang confirm, itu jadi memang Maret hanya 5, April 15, kemudian Mei ini sudah mencapai 46. Dan saat ini seperti di BLK ini sudah merawat sekitar 15 pasien, Bapak, PDP dan confirm. Kemudian yang tadi untuk yang tenaga kesehatan, Bapak, dokter, ini kami memang siapkan ruangan isolasi khusus, Bapak, sebagai bentuk penghargaan kami kepada tenaga kesehatan, khususnya para dokter, Bapak, yang sudah berjuang di garda depan, dan mereka terpapar. Ini ada 5 orang, Bapak, yang saat ini kami kami rawat, kami isolasi, dan alhamdulillah perkembangannya membaik, Bapak. Mohon doanya semoga kita semua nakes tenaga kesehatan Sampang ini tetap strong dan diberikan kekuatan, Bapak, untuk bisa melayani pasien-pasien COVID ini dengan dengan baik, Bapak. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Bu Dr. Titin. Mudah-mudahan tetap semangat ya tantangan tenaga kesehatan ini di tengah pandemi. Mungkin ada dari Bukus ya? Oke, silakan. Benar, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak P2D Somatik, Kepala Kadinkes, Ibu Titin. Mungkin hanya satu, Pak, masukan dari saya terkait dengan usulan Pak Prof tadi, kawasan wajib masker nih. Mungkin nanti kita bisa usulkan untuk membuat peraturan Bupati tentang kawasan wajib masker, sehingga kalau misalnya ada yang tidak memakai masker bisa kita denda. Jadi ada di beberapa daerah itu memang ada denda khusus yang tidak memakai masker di wilayah kawasan wajib masker. Mungkin itu, Bapak. Kemudian untuk dari Bu Titin tadi saya beberapa hari ini mendengar berita bahwa ada di satu desa ya, itu ada mayat orang yang meninggal karena PDP ini, tetapi sama keluarganya dibongkar lagi makamnya gitu, Bu Titin ya. Mungkin ini perlu sosialisasi pada masyarakat, terutama keluarga dan masyarakat di sekitar wilayah ini almarhum ya, karena
kalau nggak salah ada anggaran dari TNI dan Polri yang mengawal khusus sampai dengan pemakaman. Nanti kalau misalnya ada kasus seperti itu, bagaimana sikap kita? Apakah perlu sosialisasi lagi kepada masyarakat, biar masyarakat paham kalau itu sudah pemulasarannya sudah sesuai dengan syariat gitu, Bu. Terima kasih dan mohon izin Bapak karena ada rapat sakit di Pemda, kami minta mewakili Ibu Kepala. Mohon izin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih bagus masukannya. Mungkin dari Pak Prof, dari Pak Gufron, Pak Suhar, Pak Wahyudi, mungkin masih ada yang disampaikan. Monggo Pak. Atau Pak Ya, Agus, saya satu aja Pak, sebelum dijawab Pak Dinkes, Pak, termasuk tadi problem di masalah pemakaman itu, kami di pusat Pak kerjasama dengan TNI Polri. Jadi memang ya terutama di Sampang Pak, kalau memang pernah ada event pertemuan Klebun dengan Kiai, itu nanti diadakan dengan khusus dengan melibatkan ini TNI Polri, Perkominda Pak. Kasih sejelas-jelasnya buat Klebun dan Kiai tentang COVID itu, bahwa itu bukan mitos gitu. Hingga termasuk masalah pemakaman itu biar mereka bisa jelaskan gitu. Kan kita di MUI sudah keluarkan tentang masalah protokol pemakaman kok, itu mereka bisa paham gitu. Sudah Pak Trisno? Ya, silakan lagi mungkin Pak Agus ya. Ditanggapi Pak Agus, mungkin bentar lagi Pak Agus bergeser ke pendopo ini Pak. Pak Tris, terima kasih. Sedikit menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Wahyudi, Pak Gufron, Pak Haryanto ya. Mungkin singkat saja Bapak Ibu sekalian. Terima kasih masukannya. Kami sebenarnya sudah bergerak Bapak Ibu sekalian, termasuk melibatkan MUI dalam rangka untuk memberikan informasi sejelas-jelasnya kepada masyarakat dan melibatkan para kiai dan para tokoh ya untuk mereka terlibat langsung, karena memang sekali lagi bahwa kuncinya adalah mereka yang juga memberikan informasi kepada masyarakat dan warga di sekitar. Tapi memang perlu effort yang begitu besar ya untuk memberikan pemahaman dan komitmen. Kita sudah beberapa kali Pak Wahyudi mengundang mereka langsung oleh Pak Bupati gitu ya. Jadi saya juga apresiasi sebenarnya kepada Forpim ya. Jadi kita tidak hanya kerjasama, tapi mereka juga terlibat langsung ya, terutama Forpimda Kabupaten Sampang. Saya acungi jempol buat mereka karena memang mereka kompak gitu ya. Kemudian mereka juga komitmen dalam rangka untuk memberikan penyadaran dan upaya-upaya penanganan sampai ke tingkat desa. Kemudian yang kedua, untuk klaster di Kabupaten Sampang, memang yang paling banyak itu adalah pasar, Bapak Ibu, karena kalau kita lihat ini juga identik dengan mulainya Sampang terpapar ya, dimulai dari klaster pasar ya, kemudian berkembang menjadi klaster kelompok tertentu Santos, kemudian yang ketiga klaster rumah sakit, kemudian klinik ya. Hanya beberapa yang memang transmisi lokal. Nah ini semua kita coba untuk melakukan upaya-upaya pemutusan dengan melakukan rapid massal. Kemarin kita melakukan rapid massal di pasar ya sebanyak 1.300 sasaran. Kemudian yang reaktif itu sekitar 128 ya, 128 termasuk pegawai dan ASN. Kemudian kita juga melakukan rapid massal kepada nakes ya, walaupun itu tidak semuanya nakes, itu hampir sekitar 1.000 sekian ya. Nakes kita sudah beberapa sudah di rapid gitu ya. Hanya memang tidak semuanya puskesmas ya. Saya berharap kemarin mulai seminggu 2 minggu yang lalu ada kendala teknis Pak Tris. Ya. Pindah ini. Pindah ya. Jadi itu yang kita lakukan. Kemudian
terkait dengan penyakit lain, ini memang menjadi PR kita bersama. Ya, kita mencoba untuk fokus kepada COVID. Memang yang lain juga tidak bisa kita abaikan, ya, pasti juga mengancam kita. Namun kita program rutin kita tetap berjalan, Bapak Ibu sekalian, abatisasi, kemudian PE dan sebagainya. Kemudian mungkin itu beberapa hal ya, ya Pak Agus. Terima kasih Pak Agus, tanggapan dari Pak Agus. Terima kasih. Beberapa hal mungkin yang bisa kita simpulkan ya dari pertemuan ini. Saya sebenarnya apa yang disampaikan Pak Prof tadi itu kawasan bermasker sebenarnya secara informal, secara non legalnya sudah dijalankan oleh kantor-kantor pemerintah Pak, atau di tempat-tempat usaha. Seperti kemarin kami ke Perintis juga sudah ada. Namun alangkah baiknya sebelum ditetapkan dalam Perbub ya, Perbub nanti Pak, ini Perbub new normal, nanti akan masuk di situ. Dinas Kesehatan bisa mendahului dengan surat edaran Pak Agus, kawasan bermasker ini. Artinya nanti bisa menjadi rujukan dari OPD, dari kantor-kantor pelayanan, kemudian pengusaha dan masyarakat bisa mendahului lah untuk pencegahan COVID ini. Yang paling mudah dan murah itu mungkin bermasker ini Pak, penggunaan masker di jalan, di luar rumah, seperti itu Pak Agus. Mungkin bisa didahului dengan surat edaran Pak Agus. Ini kami merespon dari masukan dari Pak Profesor Prof Dar tadi. Ini mungkin yang perlu segera Pak Agus, karena belum ada legal tertulisnya sampai sekarang. Tapi masyarakat sudah menggunakan masker. Kemudian Patris. Ya. Sedikit Patris terkait dengan langkah kita ini sebenarnya Dinas Kesehatan bagian kecil dari gugus tugas. Jadi sebenarnya kalau lebih bagus lagi Pak Tris mengundang gugus tugas yang lain, OPD terkait, sehingga nanti kita bisa menyamakan persepsi, kemudian satukan langkah gitu ya. Jadi sesuai dengan tugas masing-masing. Jadi kita di gugus tugas itu di bagian tracing Pak, penanganan di bawah sebenarnya. Jadi hal-hal yang terkait di luar itu memang tidak semuanya itu Dinas Kesehatan, sehingga memang mungkin masukan juga barangkali ke depan difasilitasi oleh Bapeda dan menghadirkan juga TB2D, perlu juga mengundang OPD terkait. Mungkin itu Pak Tris, terima kasih. Ya, makasih Pak. Karena penggunaan masker ini termasuk protokol kesehatan, maksud saya seperti itu. Masuk protokol kesehatan itu penggunaan masker. Tapi ini dilegalkan begitu loh Pak Agus. Makasih Pak Agus ya. Mungkin ada lagi Pak. Dari Puskesmas, ada masukan saran? Dari Puskesmas Torjun ya. Dari Puskesmas coba kita mau dengar ya. Ingin dengar suaranya bagaimana Pak? Itu dari Puskesmas Pak Tris. Ya, dari Puskesmas ini Pak, Torjun. Dari Puskesmas tuh yang saya baca ada soal mengancam kepada petugas kesehatan. Iya. Nah, ini mungkin menjadi kritikal untuk mengundang pihak TNI dan Polri dalam rapat di tingkat pimpinan kabupaten begitu. Ya. Mereka nggak bisa dengar, nggak bisa ngomong, tapi chatting itu Pak. Di chatting ada nih. Ya. Nanti kita rekam ini Pak. Terima kasih. Sudah ya Pak ya. Apa? Berapa? Sudah. Ada lagi? 100. Siapa Pak? Bentar aja. Oke Bapak. Gimana ya? Sudah ya Pak Agus? Pak. Rapat DAK Pak Tris? Gimana? Rapat DAK. Iya. Makasih.
mungkin Pak Gufron, Pak Wahyudi, Pak Profdar, Pak Suhar, kami mohon maaf karena jam 10 ini ada rapat DAK, kami sendiri harus hadir di sana bersama Pak Agus juga di hadapan Pak Bupati. Kami mohon maaf, pertemuan ini mungkin kita akhiri sampai di sini dulu ya Pak ya. Mungkin nanti ada masukan dan lain-lain bisa disampaikan via WA kepada kami, nanti akan kita tindak lanjuti Pak. Kami ya, terima kasih Pak Trisno, Bu, ya, terima kasih, Pak Dinkas, Pak Bu Titin, teman-teman dari semuanya. Ya, terima kasih dari juga. Puskesmas, Pak Suhar. Ya, mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung geser. Jadi meja nggak? Coba lihat. Yang